Halo semua, pernah kepikiran gak sih, di tengah semua tantangan global yang kita hadapi sekarang ini, gimana sebetulnya cara kita membangun masa depan yang lebih baik? Ini pertanyaan yang besar banget loh untuk zaman kita. Bayangin deh, kita punya masalah konsumsi yang berlebihan, kerusakan lingkungan yang makin parah, dan ketidakadilan sosial yang masih terasa di mana-mana. Wah, kompleks banget kan? Tapi, gimana kalau solusinya ternyata dimulai dari tempat yang mungkin nggak kita duga, yaitu dari dalam ruang kelas? Oke, ini dia agenda kita. Kita akan bahas 5 area penting untuk melihat gimana pendidikan itu jadi benang merah yang menyatukan semuanya. Mulai dari cara kita belanja sampai cara kita membangun masyarakat. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari ide utamanya ya. Pendidikan berkualitas itu bukan cuma salah satu dari banyak tujuan. Anggap aja ini kayak kunci masternya. Kunci yang bisa membuka semua pintu menuju tujuan-tujuan lainnya. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita samain persepsi dulu yuk soal SDGs. Jadi, SDGs ini pada dasarnya adalah komitmen kita bersama secara global, sebuah janji untuk menciptakan dunia yang lebih baik buat kita semua. Jadi, ini dia poin paling pentingnya. Bayangin aja SDGs itu sebuah bangunan yang megah dan kokoh. Nah, tanpa fondasi yang kuat, yaitu pendidikan berkualitas, pilar-pilar lain kayak pengentasan kemiskinan atau aksi iklim, itu bakal gampang banget goyah. Pendidikan itu ya, dasarnya banget. Sekarang yuk kita lihat gimana ini semua bekerja dalam praktek. Kita mulai dari sesuatu yang kita semua lakukan setiap hari, mengonsumsi. Di satu sisi kita punya masalah besar, penggunaan sumber daya yang gak terkendali, yang jelas-jelas merusak planet kita. Di sisi lain, ada solusinya, menggunakan apa yang kita punya dengan lebih bijak dan bertanggung jawab. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa pindah dari sisi masalah ke sisi solusi? Jawabannya ada di proses 3 langkah ini. Pertama, pendidikan ngasih kita pengetahuan. Kita jadi paham dampak dari setiap pilihan kita. Kedua, pendidikan menanamkan nilai-nilai seperti hemat dan tanggung jawab. Nah, yang terakhir dan paling krusial, pendidikan membekali kita dengan keterampilan praktis untuk membuat keputusan yang lebih baik setiap harinya. Oke, dari soal konsumsi, kita geser ke isu gede selanjutnya, menjaga kelestarian alam kita. Kita semua pasti udah nggak asing lagi kan sama masalah-masalah ini. Polusi di mana-mana, hutan yang makin menipis, dan perubahan iklim yang dampaknya udah kerasa banget. Ini bukan lagi cerita, tapi kenyataan yang harus kita hadapi. Nah, disinilah peran pendidikan jadi sangat krusial. Pendidikan itu nggak cuma ngasih tahu kita soal masalah ini. Lebih dari itu, pendidikan mengubah kesadaran kita jadi tindakan nyata. Pendidikan menumbuhkan kepedulian dan pola pikir yang proaktif untuk benar-benar menjaga alam, bukan cuma sekedar tahu doang. Sekarang kita masuk ke bagian sosialnya, bagian tentang manusianya. Kita fokus ke bagaimana pendidikan bisa membantu kita mengatasi tantangan ketidaksetaraan. Masyarakat yang adil itu nggak muncul tiba-tiba. Dia harus dibangun di atas pilar-pilar penting ini. Kesempatan yang sama, pemikiran kritis, saling menghargai, dan inklusivitas. Dan coba tebak, pendidikan adalah satu-satunya alat yang bisa membangun semua pilar ini secara bersamaan. Jadi, gimana cara kerjanya? Pendidikan itu langsung menyerang akar masalahnya. Pendidikan memberikan akses yang setara, jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk maju. Pendidikan juga mengasah kemampuan berpikir kritis kita, biar kita bisa mempertanyakan keadaan. Dan yang terpenting, pendidikan mengajarkan kita untuk saling menghormati, yang merupakan fondasi dari masyarakat yang inklusif. Nah, ini membawa kita ke puncaknya. Kalau tadi kita bicara soal sistemnya, sekarang pertanyaannya, siapa sih motor penggeraknya? Tentu saja para pendidik dan institusinya. Poin ini penting banget loh. Peran seorang guru itu jauh lebih dari sekedar menyampaikan materi. Seperti yang ditekankan di sini, mereka adalah teladan, role model yang menanamkan nilai-nilai kepedulian dan tanggung jawab kepada generasi berikutnya. Peran universitas atau perguruan tinggi juga sangat terstruktur dan berdampak besar. Lewat pilar penelitian, mereka menemukan solusi-solusi inovatif. Lewat pengajaran, mereka membentuk pola pikir para pemimpin masa depan. Dan melalui pengabdian masyarakat, mereka menerapkan ilmu pengetahuan secara langsung untuk membawa perubahan yang nyata. Jadi, pada akhirnya, inilah intinya. Sekolah dan kampus bukanlah sekedar bangunan. Mereka adalah tempat pelatihan. Tempat di mana para arsitek masa depan yang berkelanjutan, para insinyur, dokter, seniman, dan pemimpin dibentuk dan dipersiapkan.
Kita telah melihat bagaimana pendidikan menjadi kunci utama untuk membuka masa depan yang berkelanjutan. Ia mengubah cara kita mengonsumsi, cara kita merawat planet, dan cara kita berinteraksi satu sama lain. Jadi, saya tidak akan menutupnya dengan sebuah ringkasan, melainkan dengan sebuah pertanyaan untuk Anda. Jika pendidikan adalah kuncinya, apa langkah pertama yang akan Anda ambil?